menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Lu aku ekspor sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Eredivisie pekan kedua. Heracles Almelo di depan pendukungnya menunggu magis dan insting mencetak gol dari sang winger asal Jerman, Mario Engels, yang akan merepotkan lini pertahanan tim tamu NEC Nijmegen yang datang bukan untuk menyerah. Dikomandoi pemain timnas Indonesia Kelvin Verdon, otak dalam sisi bertahan dan menyerang untuk mengamankan poin. Eredivisie, Heracles Almelo versus NEC Nijmegen. Minggu 17 Agustus, pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat malam saudara, dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto menyebut efisiensi anggaran bertujuan untuk mencegah korupsi. Presiden juga menyebut tindakan korupsi sudah sangat memprihatinkan, bahkan perilaku korupsi sudah masuk ke hampir seluruh tingkatan eselon pejabat negara. Kami akan soroti hal itu dan hal lainnya yang akan juga menjadi sorotan adalah soal pemerintah daerah yang ramai-ramai menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga memunculkan aksi protes masyarakat karena dinilai memberatkan warga. Pajak naik, warga pun menjerit. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, saat menyampaikan pidato kenegaraan pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan korupsi sudah sangat memprihatinkan karena sudah masuk hampir seluruh tingkatan eselon pejabat negara. Prabowo menyebut perilaku korupsi sudah menyebar ke seluruh tingkatan pejabat negara. Ia berjanji akan terus memberantas korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga mengungkap dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah telah menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan. Prabowo mengatakan anggaran 300 triliun rupiah itu digeser untuk program yang langsung dirasakan rakyat. Yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Salah satu pernyataan Presiden Prabowo saat membacakan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR bahwa Presiden bakal menindak pihak-pihak yang membackingi praktik tambang ilegal, sekalipun ada tokoh besar atau jenderal. Bahkan Presiden pun menegaskan bakal tegas dan tak akan melindungi kader partainya, yaitu Partai Gerindra, jika terlibat kong kali kong tambang. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat.
Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pengantar di sidang bersama DPR dan DPD RI 2025 menyinggung soal munculnya fenomena kritik kreatif. Beberapa di antaranya seperti sebutan negara Konoha hingga munculnya bendera One Piece. Puan menyebut saat ini rakyat hadir menyampaikan aspirasi dan keresahan dalam berbagai bentuk kreatif. Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena kabur aja dulu, Indonesia gelap, negara Konoha, hingga pengibaran bendera anime One Piece di ruang digital. Puan bilang demokrasi tak terhenti di bilik suara saja, tapi disampaikan dengan cara yang kreatif. Menurut Puan, kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk mendengar dan memahami suara rakyat. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Kenaikan pajak bumi dan bangunan di Pati, Jawa Tengah memicu gelombang protes besar warga. Buntutnya, DPRD menyepakati membentuk panitia khusus hak angket membahas pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Rabu 13 Agustus, warga Pati tumpah ruah di depan kantor Bupati, menuntut Bupati Sudewo mundur, imbas kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Upaya Bupati Sudewo mencoba menenangkan pendemo tak disambut positif. Menanggapi tuntutan masyarakat, DPRD Pati membentuk pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati dan menggelar rapat maraton. Pansus mengaku sudah mengelompokkan 12 poin dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Bupati Pati. Dari teman-teman aktivis yang berdemo saat itu, kami diberikan 25 poin, di mana 25 poin ini kami klasifikasi, kami identifikasi sehingga menjadi 12 masalah. Dari 12 masalah itu, baru satu masalah yang kita bahas di dalam rapat pansus, yaitu masalah terkait dengan RSUD Suwondo. Kami sudah berupaya mempercepat sehingga kami maraton rapat dua hari, tanggal 13 dan tanggal 14. Kami rapat sampai malam hari, tanggal 14 sampai hampir maghrib kami rapat. Sehingga insya Allah untuk waktu itu bisa kami percepat dengan kami selalu maraton. Bupati Sudewo mengaku menghormati keputusan paripurna DPR mengenai pansus hak angket pemakzulan dirinya. Namun soal desakan mundur, Sudewo bilang dia terpilih secara konstitusional sehingga tak bisa begitu saja dimundurkan. Di kedepannya akan
saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Belajar dari kasus Pati, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku sudah berkoordinasi dengan Mendagri guna mengantisipasi adanya gejolak protes mengenai kenaikan tarif PBB di sejumlah daerah. Dasko juga menghormati mekanisme yang ditempuh DPRD Pati terkait tuntutan pemakzulan Bupati Pati. Ya, kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati, dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya demikian. Tadi sudah juga rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama, dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang nggak perlu untuk memitigasi hal yang serupa demikian. Desakan masyarakat Pati menuntut mundurnya Bupati Sudewo kini tengah diproses DPRD Kabupaten Pati. Pansus menilai dari 25 tuntutan warga ada 12 poin yang bisa dimasukkan ke ranah usulan pelaksanaan hak angket. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati menelusuri dugaan pelanggaran administratif Bupati? Sudah bergabung Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo. Selamat petang, Pak Teguh. Selamat petang, Mbak. Kalau dari hasil rapat pansus terakhir yang langsung dibahas setelah dibentuk, apa yang terbaru? Kami sudah melakukan maraton setelah kami sudah mengidentifikasi permasalahan, ada 12 permasalahan. Setelah itu langsung kita melakukan rapat, memanggil beberapa pihak yang terkait. Poin pertama terkait dengan Rumah Sakit Suwondo, terkait dengan pengangkatan direktur. Terus yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan. Dan kami sudah berjalan 2 hari ini, Mbak, pembahasan pansus. Nah, kalau dari yang pembahasan terakhir, wartawan juga mewawancarai ke gedung DPRD bahwa ada kurang lebih 12 poin yang akhirnya dipres bisa terkait dengan usulan pemakzulan. Betul demikian? Betul, Mbak. Betul sekali, Mbak. Ada 12 poin terkait dengan terkait dengan pembahasan di pansus, Mbak. Nah, poin itu apa saja? Salah satunya terkait dengan pengangkatan direktur, yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan yang hampir 220 karyawan Rumah Sakit Suwondo. Terus terkait dengan pajak, biarpun itu dicabut, kami juga akan mendalami ke dalam terkait dengan pajak. Apa yang mendasari Pak Bupati bisa menaikkan seperti itu, terus yang kedua sebab akibatnya, terus dampaknya seperti apa juga kami akan dalami, Mbak. Tapi dari bagian 12 poin itu kalau menurut Pansus sejauh ini apakah terkait dengan alasan-alasan pemakzulan yang dituliskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 soal pemerintah daerah, Pak? Kita belum bisa menyampaikan ini masuk dan tidaknya ya, Mbak, karena proses baru berjalan baru 2 hari ini. Kami tidak bisa mengatakan ini masuk dan tidak, tapi yakinlah bahwa kami bekerja ekstra untuk bekerja sesuai dengan porsi yang kita jalani. Itu aja, Mbak. Kalau kemarin ada ahli juga yang dihadirkan, akademisi begitu ya? Betul. Nah, apa yang didalami? Apa saja yang hasil dari rapat pansus yang diberikan oleh akademisi itu? Yang pertama, akademisi itu memberikan masukan kepada kami terkait proses dulu, tahapan. Jangan sampai tahapan pansus ini ada kesalahan, tahapan ini nanti ada kekeliruan sehingga nanti ada cacat hukumnya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, cara
rapat pansus yang terkait dengan hal ini itu seperti apa, karena jujur terkait dengan kegiatan pansus ini baru pertama kali ini Mbak, biarpun saya sudah 4 periode ya, baru pertama ini ada Mbak di Pati Mbak. Jadi ini pertama kali pansus hak angket diterapkan di DPRD Pati ya, dalam kasus Bupati Pati ini. Nah, betul Mbak. Dalam waktu 60 hari, bisa dikatakan 60 hari ini cukup, tapi kan harus detail sekali. Bagaimana timeline yang diberikan oleh DPRD? Artinya dalam awal ini, pekan-pekan awal, apa yang dicari? Apakah fokus pada identifikasi poin-poinnya? Lalu apa saja, bagaimana pengumpulan buktinya? Lalu kapan juga diperiksa Pak Bupatinya? Baik, awalnya kita mengklarifikasi dulu terkait dengan ini kebenarannya dan tidak. Kami tidak bisa dong hari ini langsung memutuskan orang ini bersalah dan tidak. Kami tidak di posisi itu. Kami hari ini mencari atau mendalami materi terkait dengan isi-isi dari 12 poin tersebut. Setelah itu baru kita panggil pihak terkait, misal terkait dengan Rumah Sakit Suwondo, terkait pengangkatan direktur. Kemarin kami sudah manggil terkait dengan kepegawaian, kita panggil Pak Asisten juga kita sudah panggil, manajemen rumah sakit sudah kita panggil. Terus yang kedua terkait dengan pemutusan karyawan 220 pihak rumah sakit juga sudah kita panggil, perwakilan ada 5 orang. Sudah kami minta klarifikasi dan kebetulan saya juga meminta mereka ada SK pemberhentiannya, SK penerimaannya seperti apa juga kami sudah terima semua Mbak. Oke, kalau Pak Bupati, kapan sudah dijadwalkan kemungkinan untuk dipanggil pekan depan misalnya? Kalau terkait Pak Bupati mungkin belum ya Mbak, kami akan lengkapi dulu berkas-berkas ini. Kan ini baru dari 12 poin kita baru jalan 1 poin Mbak. Belum bisa dong, kami harus karena nanti setelah 12 poin kita simpulkan kalau kita perlu memanggil Pak Bupati, kita akan panggil untuk klarifikasi termasuk dasar Pak Bupati untuk membuat perbub tentang pajak itu apa, yang mendasari beliau itu apa, alasannya apa juga harus kita tanyakan kepada Bapak Bupati, termasuk pernyataan Pak Bupati bahwa selama 14 tahun itu tidak ada kenaikan pajak, padahal di Pati ada kenaikan pajak. Oke, jadi yang digarisbawahi sekarang fokusnya mendalami 12 poin itu ya, setelah pembentukan Pansus Hak Angket. Terima kasih Pak Teguh Bandang Waluyo, Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Selamat petang Pak. Selamat petang Mbak. Saudara tetap